Shalom teman-teman, kita bersyukur pada hari ini kita masih ada dan kita percaya itu semua karena kasih dan karunia Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dan rahmat-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang masih Engkau beri, yang masih Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih dan kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk melaksanakan kegiatan persekutuan doa kami Tuhan. Engkau dapat menuntun kami Tuhan Yesus, Engkau dapat memimpin Tuhan acara kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, Engkau melawat kami Tuhan, dan Engkau yang memimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Di
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau dapat memberikan kami Tuhan hati yang mau dibentuk Tuhan. Engkau dapat memberikan kepada kami Tuhan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat kami laksanakan Tuhan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati, Engkau berikan hikmat ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus firman ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, teman-teman SMA Kristen Harapan Sejati. Senang dapat menyapa teman-teman lewat media online ini. Saya Pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citraland. Mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam tema tinggalkan zona nyaman demi masa depan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dimanapun kami berada, Engkau menghimpunkan kami. Terlebih kami bersyukur kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu memperlengkapi kehidupan kami sedari kami masih muda ini untuk fokus kepada masa depan. Dan kami mau terus meyakini bahwa masa depan kami adalah sebuah rancangan yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan tunjukkan itu kepada kami lewat firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti isi hati Tuhan. Kuasailah kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan dari Injil Lukas pasal yang ke-12. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 hingga ayat ke-34. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu, dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti punya yang namanya barang kesayangan. Entah barang itu masih dipakai atau tidak, entah dilihat atau tidak, kita pasti punya yang namanya benda kesayangan. Dan kalau benda yang kita sayangi suatu hari harus diberikan kepada orang lain, harus dilepaskan, kadang ya kita mikir-mikir dulu. Rasanya berat karena kita tidak siap kehilangan dengan benda yang kita sayangi itu. Coba teman-teman pikirkan apa barang kesayangan kita yang kita punya sampai saat ini, kita simpan terus-menerus, kita jaga baik-baik, dan akhirnya menumpuk di dalam rumah. Souvenir dari undangan siapa, kita pajangan-pajangan kecil, kita tumpuk, atau kita punya koleksi mainan-mainan yang kita pajang di lemari kita, atau CD-CD, lagu, film, atau kaset yang dari dulu kita menyimpannya, kita mengkoleksinya. Atau mungkin foto-foto mantan kita yang kita urut begitu dari mantan pertama sampai mantan keberapa. Atau hadiah-hadiah, boneka-boneka dari mantan kita. Atau mungkin yang suka baca buku-buku koleksi
kita atau file-file, ya soft file, buku-buku digital yang kita punya, dan itu menuhin space kita di laptop atau gadget kita. Dan masih banyak lagi. Lalu kita menyimpannya, kita menumpuknya, bahkan kalau itu pajangan, kita memajangnya sampai berdebu bertahun-tahun. Kalau itu file foto, kita masih menyimpannya terus sehingga tempat penyimpanan kita penuh. Akhirnya kita bingung mau diapain, tapi kita sayang untuk membuangnya. Nah, teman-teman, sesungguhnya keterikatan kita dengan barang-barang yang kita miliki itu juga menunjukkan cara kita beriman. Dan cara paling gampang, ya lihat aja di tempat penyimpanan handphone kita, lihat aja di rumah kita, di kamar kita, ada berapa banyak barang yang menumpuk. Itu menunjukkan kita ini orang yang melekat pada barang tersebut atau tidak. Iman juga begitu. Ada banyak orang beranggapan bahwa beriman itu ketika kita memegang sesuatu, ketika kita memiliki sesuatu dan kita koleksi itu, kita punya segala sesuatu. Aku imani aku akan mendapatkan. Aku imani aku akan berhasil. Aku imani aku akan sukses. Aku akan mencapai sesuatu. Aku imani Tuhan akan memberi dan memberi. Bukankah jenis beriman seperti ini bisa berujung pada hanya kita ingin mendapatkan sesuatu? Padahal beriman sesungguhnya bukan hanya dalam rangka kita mendapat sesuatu saja. Kita memiliki segala sesuatu saja. Kita menumpuk mengkoleksi segala sesuatu saja. Bukan. Tetapi beriman itu juga adalah bertindak sesuatu, bahkan kita melepaskan sesuatu, dan sekalipun itu kita kehilangan sesuatu. Itulah beriman. Kita ambil contoh di dalam Alkitab, Ayub. Ayub beriman bukan dari apa yang dia dapat. Dikatakan di Ayub 19 ayat yang ke-26, bahkan sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Itulah iman Ayub. Ayub beriman bukan ketika dia mendapatkan harta kekayaan, istri dan anak-anak dan hidup bahagia. Tetapi dia mengatakan dia beriman ketika kulit tubuhnya sangat rusak. Dan tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Abraham yang disebut bapa orang beriman, ketika dia dipanggil mengikut Allah, dia percaya, dia meninggalkan segala harta miliknya, wilayah tempat tinggalnya. Mereka beriman, di satu sisi juga mereka kehilangan. Namun terkadang sekali lagi, iman seringkali dianggap sebagai doa yang dijawab Tuhan, hidup yang dimudahkan, semua keinginan bisa diraih bersama dengan Tuhan. Kok enak? Lalu dengan mudah kita ngomong, kita ini beriman. Padahal sebetulnya kita ini banyak keinginannya. Kemudian orang-orang yang memperoleh berkat yang lebih dianggap memiliki iman yang lebih besar. Sedangkan kalau hidupnya pas-pasan, sakit-sakitan, tidak punya pekerjaan, tidak berprestasi, dianggapnya kurang beriman. Kamu sih kurang doa. No. Di ayat 31 yang tadi kita baca sama-sama dikatakan, carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Apa sih yang kita cari di dunia ini?
Kalau kita hidup hanya mencari sehingga kita mengoleksi barang-barang yang kita sayangi, maka kita hanya akan terikat pada benda-benda itu, yang membuat kita begitu sulit untuk melepaskannya. Kita mencari harta kekayaan, kita mencari kedudukan setinggi-tingginya, kita mencari hal-hal duniawi lainnya, maka kita akan semakin terikat pada apa yang kita cari di dunia. Dan begitu sulit untuk melepaskan itu semua. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita seringkali melekat bukan pada Tuhan, tetapi pada apa yang kita cari, harta yang kita miliki. Karena kemelekatan kepada harta itu, benda itu, membuat kita terhalang untuk fokus kepada Tuhan. Hidup penuh memikirkan dengan barang-barang yang ada, yang penuh sesak di dalam kehidupan kita. Dan makin banyak kita memiliki, ya makin melekat barang-barang itu pada kita. Makin banyak kita koleksi, makin sulit juga untuk dilepaskan. Dan makin sulit untuk kita keluar dari zona nyaman. Barang-barang yang kita tumpuk, yang kita miliki, seringkali menjadi zona nyaman kita. Sehingga kita seringkali terfokus pada hal-hal itu. Karena ditambah lagi sulit untuk melepaskannya, itu juga yang akan menghalangi kita meraih masa depan kita. Kalau kita terlalu melekat pada gadget kita, pada handphone kita, kita sulit untuk melepaskannya. Udah jadi zona nyaman kita, maka handphone ini bisa memperbudak kita. Kalau kita melekat dengan koleksi-koleksi buku-buku yang kita miliki, CD, kaset, segala macam, sehingga kita sulit untuk melepaskannya, maka kita melekat pada barang-barang itu. Kalau pikiran-pikiran kita melekat pada hal-hal yang buruk, tidak baik, maka hati kita akan melekat, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau kita masuk kepada pergaulan yang buruk dan kita sulit untuk melepaskannya, maka kita akan melekat pada situ dan kita akan kehilangan fokus untuk meraih masa depan. Kalau kita sulit untuk melepaskan kemelekatan pada game, gadget kita, atau hal-hal buruk, pornografi, maka kita akan sulit untuk keluar dari zona nyaman dan bisa fokus untuk meraih masa depan. Ada seorang penulis yang namanya Fumio Sasaki. Dia ini orang Jepang. Dia menulis satu buku tentang gaya hidup minimalis. Awalnya dia menceritakan bagaimana hidupnya stres, penuh dengan beban. Rumahnya penuh sesak dengan barang-barang yang dia miliki, sumpek. Hari-harinya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan begitu banyaknya. Suatu hari, Fumio Sasaki mencoba untuk belajar melepas kemelekatan pada apa yang dia miliki. Dia mulai memilah-milah barang-barang yang 1 tahun sudah nggak dipakai. Dia ringkesi semua
Wih, ternyata masih banyak. Lalu dia turunin lagi standarnya. 3 bulan yang sudah nggak dipakai, dia beresi semua. Dia lepaskan semua. Ekstrimnya, teman-teman, kamarnya cuma ada 1 kasur sama 1 laptop untuk dia kerja. Dan dia cuma punya 15 pakaian. Karena dia melihat, oh pakaiannya yang dipakai itu-itu aja. Yang lain nggak pernah dipakai. Kan yang dipakai yang numpuk di atas aja. Yang lain dia ringkesi semua. Nah, dia menceritakan, setelah dia menjalani hidup minimalisnya, dia merasa hidupnya bukan hanya lebih lega, tetapi lebih teratur. Lebih jarang sakit-sakitan karena nggak ada lagi debu-debu yang menumpuk di CD-CD koleksinya atau di sela-sela pakaiannya. Kamarnya jadi kosong dan dia juga jadi bisa istirahat, dia juga jadi bisa olahraga di dalam kamar karena cuma ada kasur sama laptop sama 15 pakaiannya. Dia mau ninggalin kamar kosnya juga, ya dia lebih tenang aja, nggak khawatir. Silahkan apa yang mau diambil. Dia bisa membersihkannya lebih mudah dan hidupnya lebih teratur. Bukankah ini yang Yesus ajarkan kepada kita untuk melepas kemelekatan kepada benda-benda yang kita miliki, supaya hidup kita tidak penuh sesak karena barang-barang yang kita miliki. Hidup kita tidak penuh sesak dengan apa yang kita jalani di dalam kehidupan, dan kita bisa keluar dari zona nyaman kita untuk sesuatu yang lebih baik, yang lebih penting, yang kita mau raih, yaitu masa depan kita. Jadi teman-teman, panggilan kita pada hari ini sangat-sangat konkret, simple, sederhana. Setelah dari sini, setelah teman-teman aktivitas ini, teman-teman bisa cari kardus yang agak besar, lalu teman-teman masuk kamar teman-teman, coba ringkesi barang-barang yang tidak dibutuhkan. Teman-teman bisa jual, teman-teman bisa berikan kepada siapa. Uangnya bisa berdaya guna lagi untuk yang lain. Saya melakukan itu. Saya dulu melekat pada buku-buku yang banyak sekali. Dan ya, ada di dalam zona nyaman. Rasanya kalau lihat buku-buku itu tuh, setiap mau khotbah, saya pikir khotbahnya jadi lebih bagus, jadi lebih tenang. Saya melekat pada buku-buku itu, padahal dibaca enggak. Lalu saya punya rencana, saya punya rak waktu itu, lalu buku-buku saya simpan semua di situ. Nanti rencananya baik banget. Rencananya kalau ada siapa teman atau jemaat yang datang ke rumah saya, lalu saya kasih lihat perpustakaan kecil saya, silahkan yang mau pinjam. Wah, kelihatannya pendeta ini pintar gitu ya, karena ada buku-buku sering baca. Tapi setelah 6 tahun ada di jemaat, nggak ada tuh satupun yang pinjam buku saya. Karena saya terlalu melekat. Sayang mau dijual ini buku tebel-tebel. Tetapi dilihat pun enggak. Khotbah yang enggak sama aja. Enggak jadi lebih bagus karena baca-baca buku itu, enggak. Saya ringkesi semua. Dan teman-teman lihat di belakang ini, saat ini saya cuma punya, di kamar kerja saya, cuma punya 15-20 buku. Kamar saya jadi lebih luas, dan
tidak sumpek. Karena apa? Karena saya belajar keluar dari zona nyaman. Coba ringkesi CD-CD kaset yang sudah nggak disetel lagi, nggak dipakai lagi. Ya termasuk foto-foto mantan, move on. Hadiah-hadiah dari mantan yang dikasih yang cuma jadi pajangan dan berdebu. Baju-baju kita yang menumpuk di lemari kita. Kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Gadget kita isinya foto-foto yang tidak penting, yang mengganggu masa depan kita. Bersihkan. Belajar keluar dari zona nyaman. Belajar untuk melepas kemelekatan kepada harta, kepada benda-benda yang kita miliki. Supaya apa? Supaya kamar kita jadi lebih lega, lebih luas. Supaya gadget kita jadi punya kapasitas yang lebih besar. Tidak penuh sesak. Supaya hidup kita tidak stres. Dengan begitu, hidup kita akan lebih lega. Kalau sudah mampu keluar dari zona nyaman, dengan membereskan hidup kita, membereskan segala perabot di kamar kita, maka hidup beriman kita akan sederhana sekali. Karena hidup kita jadi lega, rumah kita, kamar kita jadi lega, gadget kita jadi lega, kita tidak bergantung dengan gadget kita, dengan handphone kita, hidup kita lebih sehat, enggak khawatir, hati kita lebih lapang, dan kalau ada kapasitas yang besar di dalam hati kita, maka tempat kediaman Tuhan di hati kita akan lebih luas lagi. Karena kita bisa fokus kepada rencana Tuhan bagi masa depan kita. Untuk itu marilah keluar dari zona nyaman kita dengan melepaskan kemelekatan kita pada benda-benda yang kita miliki. Ringkesi apa yang tidak penting di dalam kehidupan kita, yang membuat kita terlena, yang membuat kita melekat pada benda itu, supaya ada kapasitas yang lebih besar untuk kita fokus memikirkan masa depan kita. Selamat keluar dari zona nyaman. Selamat meringkesi barang-barang yang kita miliki. Dan fokuslah pada rencana Tuhan di masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, ketika firman Tuhan boleh kami dengar dan kami renungkan. Dan kami yakin dan percaya firman itu tumbuh subur di dalam kehidupan kami. Karena Allah Bapa sendiri yang memeliharanya. Biarlah kami meninggalkan segala zona nyaman kami. Segala hal-hal yang membuat kami melekat. Dan biarlah kami boleh fokus pada masa depan kami. Mencari kerajaan Allah, mencari kehendak Allah sendiri di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin Engkau sendiri yang menunjukkan segala rencana yang baik, yang indah di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh meraihnya bersama-sama dengan Tuhan. Berdoa untuk sekolah pendidikan yang kami jalani, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, setiap orang-orang di sekitar kami, guru-guru, kepala sekolah, karyawan, dan siapapun juga yang kami jumpai, biarlah ada di dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.